Ahoy, para nakama hukum. Tiba saatnya kita menelusuri lautan penuh intrik, kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai hampir rupiah 10 triliun di Kemendikbudristek. Dari kelompok WhatsApp misterius sebelum menteri resmi dilantik, hingga merangkai pemufakatan jahat demi mengatur tender, ini bukan sekadar korupsi, tapi cerita epik pengkhianatan antar pejabat dan swasta. Pegang layar kalian, karena sekarang kita bedah tuntas di dalam kapal ini. Kasus bermula Agustus 2019, sebelum Nadiem Makarim resmi jadi menteri. Dua staf khusus, Juristan dan Fiona Handayani, membentuk grup WhatsApp Mas Menteri Core Team untuk mulai merancang pengadaan TIK digital, khususnya Chromebook. Saat Nadiem resmi dilantik Oktober 2019, ide itu langsung didorong. Juristan bahkan merancang pertemuan dengan Google untuk membahas sistem operasi Chrome OS dengan skema co-investment 30%. Ibrahim Arif kemudian diminta sebagai konsultan yang mengarahkan tim teknis untuk mengeluarkan kajian kebutuhan secara seolah mendesak Chromebook. Proyek itu terus berjalan hingga 2022, menyasar 1,2 juta unit laptop dengan total anggaran sekitar 9,3 triliun. Pasca penyidikan, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka. 1. Sri Wahyuningsih sebelumnya mantan Direktur Sekolah Dasar. 2. Mulyatsyah sebelumnya mantan Direktur Sekolah Menengah Pertama. 3. Ibrahim Arif sebelumnya konsultan teknis. 4. Juristan sebelumnya mantan staf khusus. 2 ditahan, 1 ditahan kota yaitu Ibrahim karena kondisi kesehatan. 1 masih buron karena berada di luar negeri. Kejagung telah periksa 40 saksi dan 3 ahli, serta menyita dokumen dari 2 apartemen staf sus. Pemeriksaan juga diperluas ke pihak swasta dan vendor, antara lain perwakilan Google, CEO, dan Direktur Produksi Acer Indonesia, serta pejabat dari Evercost, Komplus, Samavitro, Tixpro, dan AKAB. Mantan Menteri Nadiem Makarim sudah diperiksa 2 kali sebagai saksi dan dicegah ke luar negeri. Secara hukum, kasus ini jelas masuk kategori tindak pidana korupsi. Ada beberapa pasal yang relevan. 1. Pasal 2 UU Tipikor, yaitu tindak memperkaya diri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. 2. Pasal 3 UU Tipikor, yaitu penyalahgunaan wewenang. 3. Pasal 55 KUHP, yaitu penyertaan atau konspirasi dalam pidana. 4. Pasal 18 UU Tipikor, yaitu mengenai perampasan aset hasil korupsi. DAP. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 jika terbukti ada praktik pencucian uang melalui aliran dana. 7. Peraturan pengadaan barang. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Nomor 12 Tahun 2021 serta aturan LKPP yaitu kewajiban lelang terbuka dan sanksi administratif untuk pengerah fiktif. Penyidik sudah memiliki bukti kuat berupa kajian teknis yang direkayasa, komunikasi, WhatsApp, pertemuan Google, bukti aliran anggaran, serta alat bukti elektronik yaitu handphone, flash disk, dan laptop. Korupsi laptop ini bukan sekadar angka di laporan keuangan, dampaknya nyata. Anak-anak kehilangan kesempatan belajar dengan fasilitas memadai, guru kesulitan mengajar dengan teknologi, dan target pendidikan digital jadi terhambat. Ini seperti membuang peta navigasi saat kapal sedang berlayar di tengah badai. Bagaimana kita mencegah kasus seperti ini terulang? Ada beberapa solusi yang harus dijalankan. 1. Transparansi tender. Semua proses pengadaan harus bisa diakses publik. Rakyat harus bisa melihat harga, vendor, dan spesifikasi barang secara terbuka. 2. Audit ketat dan real-time. Lembaga audit seperti BPK dan BPKP harus melakukan pemeriksaan sejak awal, bukan hanya setelah proyek selesai. 3. Penerapan e-procurement murni. Sistem lelang elektronik yang meminimalkan campur tangan manusia, sehingga permainan di belakang layar bisa ditekan. 4. Penguatan hukuman. Hukuman harus dibuat jera, termasuk penyitaan aset, larangan menjabat seumur hidup, dan pengumuman publik atas pelaku korupsi. 5. Partisipasi masyarakat. Warga bisa melaporkan jika ada kejanggalan dalam distribusi dan kualitas barang. Korupsi bukan hanya musuh KPK atau kepolisian, tapi musuh kita semua. Korupsi laptop Chromebook ini adalah pengkhianatan terhadap generasi masa depan. Setiap rupiah yang dicuri adalah impian anak bangsa yang dirampas.
Sebagai rakyat, kita harus terus mengawal, bersuara, dan menuntut keadilan ditegakkan. Saya, Muhtadi Law, Kapten Kapal Hukum, akan terus berlayar membongkar kasus demi kasus sampai keadilan benar-benar berlabuh. Jangan lupa, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan kabar hukum terbaru. Sampai jumpa di pelayaran berikutnya. Ingat, hukum adalah kompas kita dan keadilan adalah pelabuhannya.